Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan tinjauan pustaka atau tinjauan literatur dari jurnal yang berjudul A Decomposition Approach for the Prioritized Home Health Care Problem with Synchronized Visits and Multi-Period Planning oleh Padia Nur Aiman dan Melih Ozlen. Nah, pertama kita bagi tinjauan literatur ini ke dalam 4 section. Yang pertama ada perbedaan PHHC-RSP dengan yang lain. PHHC-RSP berbasis jendela waktu atau TOP-TW, kunjungan yang disinkronkan. Selanjutnya ada metode solusi penyelesaian PHHC-RSP. Dan yang terakhir ada metode dekomposisi spasial. Selanjutnya ada yang pertama itu adalah perbedaan PHH-CRSP dengan yang lain atau yang lainnya itu ada HH-CRSP dan OP klasik. Nah, di sini akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada PHH-CRSP yaitu adalah memaksimalkan pelayanan kepada pasien yang lebih diprioritaskan yang ditunjukkan dengan total price yang terkumpul. Selanjutnya, hadiah kunjungan berubah sesuai dengan hari kunjungan. Jadi, ini adalah hadiah yang bergantung pada hari kedatangan. Hadiah pasien pada hari ini lebih tinggi daripada hari berikutnya. Ini memiliki nilai yang menurun secara monoton selama beberapa hari perencanaan. Selanjutnya ada HHC-RSP atau HHC-RSP ini tujuan untuk meminimalkan total biaya, waktu, atau jarak perjalanan. Menurut Dimas Kolo et al. Pada tahun 2021. Nah, fungsi tujuan juga dapat menjadi minimalisasi jumlah caregiver yang mengunjungi sebuah pasien atau caregiver itu adalah tenaga medik gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ada OP klasik. Dalam OP klasik, skor kunjungan ditetapkan selama horizon perencanaan dalam beberapa kasus. Skor dapat bergantung pada waktu kedatangan atau layanan durasi. Selanjutnya ada PHHC-RSP berbasis jendela waktu, TOP-TW kunjungan yang disinkronkan. Dipersilahkan. Sama aku ya, Al. Ya, betul. Yang kedua ada PHHC-RSP berbasis jendela waktu, kunjungan yang disinkronkan. Jadi PHHC-RSP ini sama aja kayak masalah perlindungan aset ataupun untuk perancangan selama satu periode ataupun satu waktu. Nah, di dalam masalah perlindungan aset itu bisa dilakukan perencanaan dalam satu waktu, namun di jurnal tersebut tuh bisa disebut multi period dan di PHHC-RSP itu skornya itu bergantung pada hari dan bisa menurun secara monoton menuju hari terakhir. Dan yang ketiga, tantangannya itu adalah tidak hanya menyinkronkan kunjungan, tetapi juga untuk menemukan kombinasi optimal dari pasien yang dikunjungi tiap hari dari nilai total maksimal yang didapat. Boleh dilanjut slide-nya. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu metode solusi penyelesaian PHCRSF. Ya, di sini ada dua penyelesaian. Yang pertama itu ada Rolling Horizon Heuristic RHH, dan yang kedua ada Successive Single Variable Heritage SSPH. Yang pertama ada Rolling Horizon Heuristic atau RHH. RHH ini pendekatannya membagi masalah dengan horizon perencanaan tertentu menjadi beberapa submasalah dengan interval waktu yang lebih singkat. Dan untuk SSPH itu yang diusulkan oleh Chin et al. 2021 yaitu untuk memecahkan PPH-SSPH menerapkan teknik membagi masalah perencanaan multiperiod menjadi submasalah perencanaan harian,
Solusi ini digunakan untuk membuat keputusan untuk hari berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang dekomposisi spasial. Nah, selain dari dua metode yang telah dijelaskan oleh Puji di atas, yaitu metode untuk menyelesaikan PHH CRSP itu ada metode Rolling Horizon Heuristic atau RHH dan pendekatan SSPH yang diusulkan oleh Chinar et al. Tetapi kedua metode itu masih mempunyai kekurangan. Nah, di sini di jurnal ini diusulkan untuk mengatasi kekurangannya tersebut, yaitu dengan menggunakan dekomposisi spasial. Nah, si dekomposisi spasial ini sebelumnya sudah pernah digunakan oleh jurnal Padia Nur Aiman yang tahun 2020, yaitu si dekomposisi spasial ini dapat menyelesaikan permasalahan APP yang berskala besar. Tidak hanya APP yang deterministik, tetapi juga APP yang versi stokastik. Kemudian metode dekomposisi dalam APP ini pendekatannya pertama-tama yaitu menguraikan masalah secara spasial menjadi tahapan-tahapan yang lebih kecil. Setiap tahapannya itu diselesaikan secara berurutan karena APP ini merupakan masalah kebakaran yang terus berlanjut. Kemudian yang langkah terakhir yaitu penyelamatan aset. Pada saat ini lokasi awal kendaraan penyelamatan aset ini merupakan titik lokasi awal kendaraan untuk tahap berikutnya. Nah, kekurangan dari metode deterministik dalam penyelesaian APP ini adalah menghasilkan submasalah yang dependen yang tidak dapat diselesaikan secara paralel. Kemudian kalau misalkan ketika kita ingin metode deterministik dekomposisi spasial ini menjadi optimal, maka kita harus mengintegrasikan berbagai solusi atau mengintegrasikan dari metode-metode lain gitu. Kemudian kalau dalam konteks HHC, si jendela waktunya itu tidak memiliki korelasi yang dengan lokasi geografis. Kalau AVP itu kan si jendela waktunya itu berkaitan dengan lokasi geografis, tapi kalau HCC tidak berkaitan dengan lokasi geografis. Oleh karena itu dalam jurnal ini diusulkan metode untuk menghasilkan submasalah independen dengan membagi domain menjadi beberapa subdomain atau wilayah dan menggunakan komputasi paralel. Nah, dalam jurnal ini mengusulkan si metode dekomposisinya itu seperti itu. Dalam konteks HHC, metode dekomposisi spasial ini agak berbeda dari metode dekomposisi spasial yang diterapkan dalam masalah APP tadi. Nah, di dekomposisi spasial APP ini mirip dengan metode distrik atau partisi wilayah. Jadi setiap distrik ini terdiri dari sejumlah unit dasar, di mana satu unit dasar ini mewakili sekumpulan pasien yang tinggal di area perumahan yang sama, misalnya jalan atau alamat atau pos yang sama. Kemudian caregiver atau pengasuh ini ditugaskan di suatu distrik, hanya dapat melayani pasien di distrik tersebut. Nah, dekomposisi spasial dalam jurnal ini itu mirip strateginya dengan strategi distrik yang sudah dijelaskan di atas ketika wilayah-wilayahnya itu dipartisi. Kemudian karena HHC ini memiliki banyak permasalahan atau problem, ketika jurnal sebelumnya menganggap bahwa setiap pasien harus dilayani hanya oleh satu pengasuh dengan berbagai keahlian, kemudian tidak adanya persyaratan bagi pengasuh untuk menyinkronkan kunjungan mereka pada setiap pasien tertentu. Tetapi dalam masalah jurnal ini harus menyinkronkan, harus ada kendala sinkronisasi yang diperlukan untuk
mencakup pasien yang membutuhkan berbagai layanan dan tim pengasuh dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kendala tersebut juga diperlukan jika seseorang pasien membutuhkan lebih dari satu caregiver dengan kemampuan yang sama. Selain itu, dalam pendekatan distrik, sebuah distrik biasanya ditetapkan dari waktu ke waktu. Dalam pendekatan jurnal ini, wilayah ditentukan secara dinamis berdasarkan daftar pasien yang belum dikunjungi setiap harinya, seperti itu. Mungkin presentasi dari kelompok 1 hanya tentang tinjauan literatur. Untuk yang mau bertanya silahkan bisa melalui chat atau secara pribadi nanti di kelas.